Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Roy. Hari ini kita akan membahas tentang akar persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di video sebelumnya itu kita membahas beberapa soal yang ada di latihan 2.1. Nah, sekarang akan diperjelas lagi bahwa dalam menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah dengan rumus kuadratik. Nah, sebelum kita bahas soal-soal berikut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Oke, kita akan coba nomor 1, tentukan akar persamaan kuadrat. Kita coba 1B ya. X kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kan hanya diminta untuk menentukan akar persamaan kuadrat, tetapi kita akan mengerjakan dengan 3 cara, supaya nanti kita tahu bedanya, cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Oke. 1B, X kuadrat plus 7X plus 6. Jadi 1B, soalnya adalah X kuadrat plus 7X plus 6, sama dengan. Nah, kalau kita pakai cara yang pertama, yaitu kita pakai cara pertama ya, yaitu pemfaktoran. Nah, sebelum video ini dibuat, saya sudah menjelaskan bahwa pemfaktoran itu ada 4 tipe, yaitu tipe distributif, tipe selisih kuadrat, tipe AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya 1, dan tipe AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau kita kerjakan dengan ini, pemfaktoran, maka di sini adalah tipe AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya adalah 1. Nah, kenapa A-nya 1? Karena X kuadrat, depan X kuadratnya ini adalah tidak ada bilangannya, atau yang dinamakan dengan 1. Nah, kemudian untuk mengerjakan ini, maka X kuadrat kita tuliskan dulu ya, plus 7X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari semua yang perkalian yang kalau dikalikan jawabannya adalah 6. Bisa 1. Maaf. Kalau dikalikan sama dengan 6 ya, 1 kali 6 ya. Kemudian bisa min juga, min 1 kali min 6. Kemudian bisa 2 kali 3. Bisa min 2 kalikan dengan min 3. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita jumlah, itu jawabannya adalah 7x. Kalau kita jumlah jawabannya 7. Nah, itu yang benar adalah yang ini. Jadi saya ingatkan lagi, kalau cara mengerjakan pakai pemfaktoran adalah jika dikali sama dengan 6, jika dijumlah sama dengan 7. Nah, kita bergeraknya dari perkalian dulu. Kita daftar saja semua bilangan yang kalau dikalikan jawabannya 6. 1 kali 6, min 1 kali min 6, 2 kali 3, dan min 2 kali min 3. Nah, kalau yang dijumlah jawabannya 6, kalau dijumlah jawabannya 7 itu adalah 1 dan 6. Maka nanti hasilnya adalah, bisa bahwa ini adalah X plus 1, kemudian X plus 6 sama dengan 0. Maka di sini setiap kurung sama dengan 0, X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1, atau X plus 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 6. Maka akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0, atau himpunan selesaian, atau himpunan penyelesaian ya. Himpunan selesaiannya adalah min 6, min 1. Nah, seperti itu ya. Oke, bagaimana kalau kita pakai cara yang kedua? Cara yang kedua ini adalah pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Nah, cara melengkapkan kuadrat sempurna ini ada beberapa langkah. Langkahnya adalah, yang pertama adalah di depan X kuadrat itu harus 1. Jadi di depan X kuadrat harus 1. Bagaimana kalau tidak 1? Maka harus kita bagi sesuai dengan bilangan yang ada di depan X kuadrat. Jadi
Ini saya jelaskan dulu ya, karena belum saya jelaskan. Kalau pemfaktoran sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan dilihat aja video sebelumnya, yaitu tipe pemfaktoran ada 4. Kalau yang melengkapkan kuadrat sempurna belum ya, maka kita kasih cara dulu. Langkah pertama adalah depan x kuadrat itu wajib 1. Bagaimana kalau tidak 1? Maka nanti silakan dibagi dengan depannya x kuadrat. Kemudian yang kedua adalah pindah c ke kanan. Pindah c itu adalah konstanta, pindah c ke kanan. Oke, nanti saya jelaskan pakai soal ya, nanti biar lebih mudah ya memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah tambahkan dengan setengah dari b tapi dikuadratkan. Oke, lah cuma 3 langkah ini. Setelah itu kita proses, nanti akan ada hasilnya tersendiri, gitu ya. Oke, langsung saja ya. Kita kerjakan soal yang tadi, yaitu soal yang tadi x kuadrat plus 7x plus 6. X kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama di sini itu kan depan x kuadrat wajib 1. Karena di sini sudah 1, maka langkah pertama langsung kita lewati. Langkah kedua, kita kembali ke langkah kedua. Langkah kedua ini adalah pindah c ke kanan. Maka di sini kita akan memindahkan c ke kanan, berarti x kuadrat plus 7x. Nah, c di sini adalah 6, jadi min 6. Kemudian tambah dengan setengah b, tetapi dikuadratkan. B di sini adalah 7. Maka di sini x kuadrat plus 7x. Nah, ini kita akan ditambah dengan setengah dari b. Berarti setengahnya 7 ya 7 per 2. 7 per 2 kuadratkan sama dengan min 6. Kita tambahkan dengan 7 per 2 dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu cara yang di sini itu kita tinggal mengambil depan sama belakangnya saja. Depannya adalah x, kemudian belakangnya adalah 7 per 2. 7 per 2 kuadrat sama dengan, ini kita jabarkan, min 6 ditambah dengan 7 kuadrat 49 per 2 kuadrat 4. Kita jabarkan lagi di sini. Penyebutnya 4, min 6 kali 4 min 24 ditambah 49 sama dengan 25. Maka nanti di sini adalah x plus 7 per 2. Kita hilangkan kuadratnya di sini, tinggal plus minus akar dari 25 per 4. Kenapa plus minus? Karena di sini adalah bilangan kuadrat ya. Oke. Di sini kemudian x sama, langsung aja ya. Kemudian di sini adalah x sama dengan 7 per 2, kita pindah ke sini jadi min 7 per 2 plus minus akar dari 25 per 4 adalah 5 per 2. Nah, kalau udah sampai sini, maka nanti kita bisa menghitung x1 dan x2 nya. X1 nya kita anggap plus dulu, yaitu min 7 per 2 ditambah dengan 5 per 2 sama dengan min 2 per 2 alias min 1 ya. Kemudian x2 nya yaitu min 7 per 2 min 5 per 2. Nah, kita anggap plus, kemudian kita anggap min gitu ya. 7 dengan 5 adalah min 12 per 2, maka jawabannya nanti adalah min 6. Nah, nanti sama dengan jawabannya yang pakai pemfaktoran, yaitu min 6 dan 1. Jadi HP-nya adalah, HS-nya adalah min 6 dan min 1. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Lanjut ke cara ketiga. Oke, nanti biar mungkin paham ya. Nah, di sini cara ketiga itu pakai rumus ABC. Atau biasa disebut rumus ABC atau biasa disebut rumus kuadratik. Bebas ya. Nah, saya jelaskan dulu bahwa rumus ABC ini rumusnya bagaimana. Untuk mencari X1,2 ini adalah rumusnya min B plus minus
akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Nah, ini adalah rumusnya. X 1,2 yaitu 1,2 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2. Nah, soalnya tadi kita tulis ulang ya. Di sini kan soalnya X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Maka di sini A-nya sama dengan 1, B-nya, kenapa 1? Depannya X kuadrat ini ya, kalau nggak ada bilangannya berarti 1, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 6. Nah, tinggal memasukkan rumusnya, yaitu X 1,2 sama dengan min B, langsung ya, berarti min 7 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 7 dikuadratkan min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 6, per 2 kali A-nya adalah 1. Berarti di sini adalah min 7 plus minus akar dari 49 ya, min 4 kali 6 24 per 2. Lanjut, berarti di sini min 7 plus minus 49 dikurangi 24, akar 25 adalah 5 per 2. Oke. Maka di sini kita anggap X1-nya dulu yang plus. Berarti min 7 plus 5 per 2, yaitu min 2 per 2 alias min 1. Kemudian X2-nya adalah min 7 min 5 per 2, itu min 12 per 2, yaitu min 6. Nah, nanti di sini ya S-nya ada ketemu sama bahwa min 6, min 1. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, ini bedanya kalau kita pakai cara 1, cara 2, cara 3. Oke. Kita coba contoh lagi ya. Kita pilih contoh lagi yang nomor 4. Misalkan ini nomor 4 adalah tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. Nah, kalau ini dengan menggunakan 3 cara ya. Kalau yang nomor 1 tadi tidak dengan 3 cara, tetapi kita kerjakan dengan 3 cara supaya nanti tahu perbedaannya. Nah, kalau nomor 4 ini wajib dengan 3 cara. Oke, kita coba yang B ya. B yaitu 4X kuadrat plus 4X plus 1. Kita coba. Ada 4B tadi adalah 4X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0 itu ya. Oke. Kalau kita pakai cara 1, cara pemfaktoran ya. Nah, kalau kalian lihat YouTube-nya Pak Roy sebelumnya 4X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Ini adalah tipe ke berapa? Tipe ke-4 ya. Tipe ke-4, bagaimana cara mencari tipe ke-4? Tipe ke-4 ini adalah, kita tulis ulang dulu, 4X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Nah, 4 di sini pindah ke sini, kita kalikan. Sehingga nanti jadi X kuadrat plus 4X plus 4 kali 1, 4. Kemudian kita pakai cara yang tadi, bilangan kalau kita kalikan jawabannya 4. Ini kita daftar ya, kayak seperti tadi ya. Kalau kita kali jawabannya 4, kalau kita tambah juga jawabannya 4. Ini sudah bisa di awang-awang ya. Nah, kalau belum bisa didaftar dulu ya, kayak tadi ya. Ini sudah bisa di awang-awang, yaitu X plus 2 ya. Nah, ini sama ya. Kemudian karena ini adalah tipe ke-4, harusnya sudah selesai ya, tapi karena tipe ke-4 tadi kan ada bilangan yang dipindah, maka nanti ini juga harus dibagi dengan 4, dibagi dengan 4, dikali dengan 4 sesuai dengan yang dipindah tadi, karena tipe ke-4 ya. Kemudian kita kalikan di sini, kita coba dulu. X plus 2 per 4 adalah 1 per 2, kemudian X 1 per 2 juga. Nah, 4 ini bisa kita bisa jadi 2 kali 2 ya. Kita kalikan ke dalam, berarti nanti 2X plus 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. Kemudian sama ya, 2 kali X, 2 kali setengah, berarti sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 0 semuanya. Cukup kita cari salah satu aja karena ini sama, maka di sini adalah
2x plus 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 1, pindah ke kanan ya. X nya sama dengan min setengah, maka di sini juga ketemu x sama dengan min setengah. Kenapa? Karena sama ya. Nah, maka himpunan selesainya di sini ketemu min setengah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita pakai cara yang kedua, ingat ya, cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tulis dulu 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Ingat tadi bahwa langkah pertama dalam kuadrat sempurna ini adalah depan x kuadratnya harus 1. Nah, di sini ternyata ada 4. Maka di sini kita bagi dengan 4 semuanya, yaitu x kuadrat plus x plus 1 per 4 sama dengan 0. Kemudian langkah kedua masih ingat, x kuadrat plus x, c-nya kita pindah ke kanan, jadi min 1/4. Langkah ketiga masih ingat, kita tambahkan dengan, jadi ini kita tulis dulu ya, nanti biar. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan setengahnya dari b. B ini kan depannya x ini kan 1, berarti setengahnya berarti ya setengah ya, setengah kali 1 kan setengah, tapi dikuadratkan. Nah, seperti itu. Ini juga gitu, setengah tapi dikuadratkan. Maka ini tinggal ngambil depan sama belakang. Depannya x, belakangnya adalah plus setengah, kuadrat sama dengan min 1/4 ditambah dengan 1/4. X plus setengah kuadrat sama dengan 0 ya. Maka x plus setengah sama dengan plus minus akar 0. X-nya sama dengan, pindah ke sana jadi min setengah plus minus 0. Nah, plus minus 0 kan nggak ngefek ya, maka nanti X-nya ketemu 1, yaitu min setengah. Lah, kita ketemukan HS-nya adalah min setengah. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Kemudian kalau kita pakai cara yang rumus ABC bagaimana? Oke. Kalau kita pakai rumus ketiga, rumus ABC, ini berarti kan X 1,2 ya. X 1,2 rumusnya apa tadi? Min B. Kita tulis dulu A-nya berapa? A-nya adalah 4. B-nya adalah 4, C-nya adalah 1 ya. Rumusnya X 1,2 yaitu min B, berarti min 4 plus minus akar dari B kuadrat 4 kuadrat min 4, A-nya 4, C-nya 1 per 2 kali 4, 2 kali 4 ya. Maka nanti di sini min 4 plus minus 4 kuadrat 16, 4 kali 4 kali 1 juga 16, nanti 0 ya, berarti ini ya, 2 kali 4 8. Maka min 4 plus minus 0 diakar jadi 0 per 8. Nah, jawabannya adalah min 1/2 karena 4/8 adalah setengah. Nah, di sini ketemu HS-nya adalah min setengah. Nah, sama ya. Pakai cara 1, cara 2, cara 3. Tentu jawabannya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada sesuatu yang salah di perhitungan kita. Bisa ya, matematika mudah merakyat. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi. Satu lagi ya, satu lagi. Kita kerjakan satu lagi. Kita pilih yang minus mungkin supaya nanti kalian lebih paham lagi. Kita coba yang 4D ya. 4D ini adalah 4D 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Kita coba. Kita coba 4D ya, terakhir ini. 4D yaitu soalnya tadi 2x kuadrat ya, 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Kalau pakai cara pertama, oke.
Kalau pakai cara pertama tadi berarti kita tulis ulang ya, berarti 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Ini pakai tipe keempat, yaitu 2 kita pindah ke sana dikalikan sehingga nanti jadi x kuadrat min x 2 kali 3 min 6 sama dengan 0. Kemudian bilangan kita kerja nanti benar. Bilangan yang kalau dikalikan jawabannya min 6, bisa 1 kali min 6, bisa min 1 kali 6, ini min ya. Kemudian bisa 2 kali min 3 atau bisa min 2 kali 3. Nah, kalau dijumlah sama dengan min 1 itu yang ini kan kalau dijumlah sama dengan min 1 ya. Oke. Maka jawabannya nanti adalah x plus 2 sama x min 3. Nah, karena tadi yang dipindah adalah 2, maka kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2, kita kalikan dengan 2. Itu ya, masih ingat ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi x plus 1. Sementara yang ini tidak bisa, sehingga nanti 2 ini kita kalikan dengan 2 kali x yaitu 2x. Kemudian 2 kalikan dengan min 3 per 2 yaitu min 3 sama dengan 0. Maka di sini ketemu jawabannya x plus 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1, atau 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3 per 2. Nah, jawabannya berarti HS-nya apa? HS-nya adalah min 1,3 per 2. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kalau kita pakai cara kedua, melengkapan kuadrat sempurna, yaitu 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama adalah silakan depan x kuadratnya harus 1, karena di sini ada 2, maka kita bagi dengan 2 semuanya. Kalau kita bagi dengan 2, maka di sini nanti jadi x kuadrat min setengah x min 3 per 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu langkah kedua adalah pindahkan c-nya ke kanan. X kuadrat min setengah x sama dengan 3 per 2. Langkah ketiga yaitu tambahkan dengan setengahnya dari b. X kuadrat min setengah x, kita tulis dulu ya, nanti beda 3 per 2. Lah, kita tambahkan setengahnya dari b. B nya ketemu min setengah. Setengah kali min setengah adalah min 1/4, tapi dikuadratkan. Paham ya? Jadi setengahnya dari b. Setengah dari setengah berarti ya 1/4. Karena ini min, maka kita tulis min. Dikuadratkan. Di sini juga sama, yaitu min 1/4 dikuadratkan. Lah, yang ini ada rumus cepatnya, ada strategi cepatnya ya. Tinggal nulis depan sama belakang. Belakangnya berarti min. Nah, sebelum-sebelumnya kan plus terus ya. Nih, sebelum-sebelumnya kan kita akan tulis plus terus. Nah, ini dikasih Pak Roy contoh yang min supaya nanti paham. Jadi depannya x, belakangnya adalah min 1/4, tulis saja. Tinggal dikuadratkan. Nah, seperti itu. Kalau yang ini dijabarkan. 3 per 2 plus min dikuadratkan jadi plus, 1 dikuadratkan 1, 4 dikuadratkan 16. Nah, kita kerjakan, samakan penyebutnya 16, 2 kali berapa ada 16, 8, 8 kali 3 24, 24 tambah 1. Maka di sini nanti adalah 25 per 16. Nah, x plus sehingga kita dapatkan x min 1/4 itu sama dengan kuadratnya hilang, maka jadi plus minus akar dari 25 per 16. Sehingga x sama dengan min 1/4-nya ini pindah ke kanan, yaitu 1/4 plus minus akar 25 sama 16, yaitu 5 per 4. Nah, x1-nya kita anggap plus dulu, 1/4 ditambah dengan 5 per 4. Maka ketemu 6/4 alias 3 per 2. Kemudian x2-nya yaitu 1/4 dikurangi dengan 5 per 4
1 kurangi 5 yaitu min 4, min 4 bagi min 4 yaitu min 1, min 4 bagi 4 sama dengan 1. Sehingga nanti AS-nya kita temukan sama ya. Himpunan selesaian yaitu min 1 dan 3/2. Nah, bisa dipahami ya. Kita pakai cara yang ketiga, terakhir. Nah, cara ketiga, kita tulis dulu A-nya berapa. A-nya adalah 2, B-nya min 1, C-nya adalah min 3. Ini 1 ya. 1. Kita pakai rumus X1,2 sama dengan min B min 1 plus minus akar dari B dikuadratkan, berarti min 1 dikuadratkan, min 4, A-nya 2, C-nya min 3. Per 2 kali A, A-nya adalah 2. Min ketemu min jadi plus 1 plus minus. Ini berarti 1, min 1 kuadrat 1 ya. 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 24, 24. Jadi min ketemu min plus, jadi plus 24 per 4. Nanti 1 plus minus berapa? 1 tambah 24, 25 ya. Akar dari 25, 5 per 4. Kita anggap plus dulu. X1 sama dengan 1 plus 5 per 4 sama dengan 6 per 4. Kita sederhanakan jadi 3/2. X2 nya kita anggap min 1 min 5 per 4 sama dengan min 4 per 4 alias min 1. Maka nanti HS nya udah ketemu yaitu min 1 3/2. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia tadi pembahasan kita ya. Nah, jadi pembahasan kali ini yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Ini kesimpulannya ya, saya bacakan ya. Cara pertama adalah pakai pemfaktoran. Pemfaktoran di sini sebelumnya sudah dibuatkan Pak Roy tentang tipe pemfaktoran sendiri. Ada 4 tipe, bisa dilihat di channel sebelumnya. Tipe pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian yang cara kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langkahnya adalah depan X kuadrat wajib 1. Kalau belum 1 berarti harus kita bagi dengan 1. Kemudian pindah C ke kanan. Setelah itu langkah ketiga adalah tambahkan dengan setengah B dikuadratkan. Nah, cara yang terakhir untuk menentukan akar persamaan kuadrat yaitu dengan cara rumus ABC atau rumus kuadratik. Rumusnya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini semuanya hari ini kita membahas itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.